Ya, saya udah nulis soalnya 5 lembar. Kayaknya butuh 2 jam nih menjelaskannya. Baik, saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Ketua MPR dan para Wakil Ketua dan hadirin sekalian. Undang-undang dasar itu kan buatan manusia. Apalagi kesepakatan rame-rame. Maka di dalamnya pasti ada ruang ketidaksempurnaan. Kalaupun sempurna pendapat satu orang didiskusikan bersama yang lain, maka ada kompromi, take and give. Kesepakatan take and give mana bisa sempurna. Gitu loh saudara. Jadi sehebat apapun the framers of the law or the constitution, framers of the text, perumus dan pengetik, sehebat apapun dia, profesor, doktor 3 kali botak saking pinternya, tetap tidak sempurna. Dia tidak bisa membayangkan nanti sesudah 10 tahun pasal ini kalau dijalankan di lapangan, bagaimana. Dia nggak bisa membayangkan. Apalagi sesudah 20 tahun ke depan. Mana? Jadi menurut ruang dan waktu, dia tidak membayangkan. Sehingga tidak semuanya tercover. Begitu loh saudara. Nah apalagi Undang-Undang Dasar 45 kita. Makanya tanggal 18 Agustus begitu mau disahkan oleh PPKI, masih banyak yang nunjuk tangan. Tolong dong tambahin ini, tolong dong tambahin ini. Gitu loh para anggota PPKI itu. Nah disitulah Bung Karno menjelaskan, ini Undang-Undang Dasar kilat. Revolusi Kronwet. Kemarin kita udah merdeka, tapi konstitusi belum ada. Gitu loh. Bung Hatta juga mengatakan, nantilah kalau sudah sudah banyak ahli kita, nanti kita perbaiki. Jadi niatnya itu Pak Undang-Undang Dasar 45 memang untuk sementara. Itu sebabnya ya kan tahun 50 kita bikin Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Memang begitu. Jadi jangan pernah membayangkan Undang-Undang Dasar 45 itu sempurna. Nggak bisa. Gitu loh. Nah sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara, banyak sekali yang menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar asli. Asal ada kejadian yang tidak menggembirakan, yang disalahkan, nih gara-gara Undang-Undang Dasar diubah. Gitu. Bahkan saya suka bercanda, benar juga ini. Ini tsunami di Aceh ini terjadi gara-gara Undang-Undang Dasar diubah. Saking something to blame. Kita harus mencari apa yang harus dipersalahkan. Nah, jadi kesimpulannya Undang-Undang Dasar kita ini produk sejarah harus kita terima. Waktu reformasi kita bikin 1 tahap, 4 tahapan, 1 kali perubahan atau 4 perubahan, 1, 2, 3, 4. Tapi tetap saja itu nggak sempurna juga. Tapi kalau tanya kepada Pak Yakob Tobing dan kawan-kawannya, itu biasanya ada psikologi the father syndrome. Sindrom bapak ya, kepada anaknya. Dulu saya itu begini. Jadi apa yang dia pikirkan itu seakan-akan udah sempurna. Sekarang ini enggak lagi dipertimbangkan. Nah ini tidak tepat juga. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus saling mendengar. Saya sebetulnya mengusulkan supaya di forum ini diundang tuh jenderal-jenderal, ya, aktivis-aktivis yang mau kembali ke Undang-Undang Dasar asli. Artinya asli, yang ini tidak asli. Gitu loh. Lu undang biar saling mendengar. Kita diskusi tidak pernah mendengar mereka, mereka diskusi juga tidak pernah mendengar para perumus Undang-Undang Dasar reformasi. Jadi nggak ketemu. Jadi kita menikmati kebenaran dalam grup WA sendiri-sendiri. Nah ini tidak benar dalam sistem
ya musyawarah, demokrasi musyawarah berdasarkan Pancasila mesti tidak begitu. Kita saling mendengar perspektif dari kiri, dari kanan. Ya kan? Ada 3 perbedaan pendapat yang membuat orang berbeda yang harus diselesaikan melalui musyawarah. 1, perbedaan kepentingan. Semua orang punya kepentingan beda-beda. Kelompok berbeda, partai berbeda. Nah, tapi kalau udah duduk bersama mendiskusikan kepentingan jangka panjang dan lebih besar, insya Allah ketemu. Yang kedua, informasinya beda. Sekarang banyak hoax, makanya disebut post-truth era. Datanya itu beda, itu tidak bisa membuat orang berbeda sama pendapatnya. Maka harus ketemu, dimusyawarahkan supaya ketemu. Gitu. Nah, yang paling berat itu perspektif, sudut pandang. Orang yang sudut pandangnya dari kanan, dari kiri, orang yang sedang dalam kekuasaan, beda sekali melihat segala masalah dengan di luar kekuasaan. Biasanya mantan pejabat sama calon pejabat selalu pesimis. Ya kan? Indonesia gelap. Nah, tapi kalau pejabat ngomongnya, mari kita bersatu dan optimis semua. Gitu loh. Nah ini, ya itu harus begitu. Mari kita bersatu. Maksudnya bersatu dengan dia, dengan pendapat dia. Nah, disinilah demokrasi substantif itu dibutuhkan. Demokrasi is not just about kuantitas. Demokrasi itu bukan hanya jumlah suara. Jumlah majority rules itu tidak menentukan kebenaran dan keadilan. Majority rule itu hanya formalisme demokrasi. Harus diimbangi oleh minority rights. Oke, maka dibuat oleh peradaban manusia namanya MK. Namanya judicial review, itu temuan dalam sejarah 1803. Maka semua negara yang dipengaruhi oleh sistem Amerika nggak punya MK, tidak punya MK. Kenapa? Karena itu ditemukan oleh Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agungnya yang menjalankan fungsi judicial review. Tapi di Eropa kontinental begitu ini dipelajari, dibikin lembaga sendiri namanya Perpasung Segrisov tahun 1920. Nah kita, tradisi kita ini civil law, dipengaruhi oleh kontinental. Jadi waktu dulu Pak Bagirmanan siapa begitu, banyak tuh yang mengusulkan, ya kan? Sudah kita perkuat Mahkamah Agung saja. Saya bilang tidak bisa begitu. Kita bukan Amerika. Maka kita akhirnya terbentuk sendiri. Nah, di MK ini cuma 9 orang, tidak dipilih oleh rakyat. Tapi dia diberi kewenangan untuk mengendalikan dan mengimbangi majority rule. Makanya cuma 9 orang. Tidak punya dipilih oleh rakyat, tapi bisa membatalkan undang-undang. Makanya Pak Bambang Wuryanto sering marah. Ya bukan Pak beliau aja, semua. Ya kan? Apalagi putusan terakhir ngamuk semua. Dan inilah indahnya demokrasi substansial. Jadi saudara-saudara, memang sengaja begitu, ya kan? Jadi umat manusia itu sudah menemukan caranya. Yang satu majority rule, tapi diimbangi oleh minority right. Dia menentukan substantif demokrasi. Itu kira-kira. Nah, ini penting untuk mengatakan bahwa konstitusi kita itu memang tidak sempurna. Dari waktu ke waktu dia harus menampung norma-norma, nilai-nilai baru. Kan tadi sudah diterangkan, konstitusi itu kan ya masa diubah tiap waktu, kan nggak mungkin. Maka perubahan konstitusi itu ya pertama harus melalui perubahan formal, amandemen. Tapi ada yang kedua, melalui konvensi aja. Ada hal-hal yang tidak dilarang dalam konstitusi, tapi belum diatur, ya udah dijalankan aja. Itu namanya konvensi. Sama kayak PP. Kalau undang-undang tidak sempurna, ada masalah baru yang kita tapi belum diatur. Iya, laksanakan saja oleh pemerintah. Bila perlu diatur, bikin PP. PP itu ada atributif, ada yang delegatif. Ada PP yang nggak disuruh oleh undang-undang. Pasal sekian misalnya
pelaksanaan pasal sekian diatur oleh pemerintah. Itu artinya delegasi. Tapi kalau ada ketentuan undang-undang yang mau dilaksanakan, tapi ada kekosongan hukum, ya dibuat PP aja, itu namanya atribusi. Kan pasal 5 ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi PP itu adalah kewenangan mandiri dari Presiden untuk ngatur melaksanakan undang-undang. Walhasil saudara, itu kayak konvensi juga. Tapi yang ketiga, Undang-Undang Dasar itu bisa kita ubah melalui tafsir pengadilan. Nah inilah kira-kira apa yang tadi sudah dijelaskan. Nah sekarang kalau menurut saya ya, kita terima ini Undang-Undang Dasar kita ini sudah berubah 4 kali. Lalu kita harus evaluasi selama 25 tahun nih. Menurut banyak orang, ini kita harus evaluasi menyeluruh. Jangan cuman kita mengembalikan GBHN. Jangan begitu dong, itu terlalu ringan. Kenapa? Secara substantif GBHN itu kan sudah digantikan oleh RPJP. Sudah ada. Cuma bentuk hukumnya bukan ketetapan MPR. Kita ini ingin mengembalikan dalam rangka memperkuat MPR. MPR menetapkan GBHN. Oke. Ya kan? Tapi jangan cuma itu. Karena secara fungsional sudah ada RPJP. Cuma yang kita perlukan itu sambil memperkuat MPR, bikin kewenangan MPR menetapkan GBHN sebagai pedoman perencanaan nasional maupun daerah. Itu penting. Tapi jangan cuma itu. Kenapa? Karena kita harus evaluasi menyeluruh sistem dalam konstitusi kita ini. Gitu loh Pak. Selama 3 periode terakhir ini kan sudah ada rekomendasi pimpinan sebelumnya. Sepakat mau mengadakan perubahan kelima. Tapi isinya hanya PPHN. Ini kan gara-gara pelebaran isu jadi 3 periode, akhirnya nggak jadi. Nah sekarang pemilu sudah selesai. Tidak akan lagi ada pelebaran isu. Saatnya kita sesudah 25 tahun ini. Ya, kalau dihitung dari 99, ini kan sudah 27-26 tahun. Menuju 100 tahun Indonesia merdeka dengan disrupsi teknologi segala bidang dan ancaman perang dunia ketiga, ya geopolitik, kita ini harus memodernisasi sistem politik ketatanegaraan kita. Ini soal serius. Sambil kita evaluasi, mana ini dari rumusan Undang-Undang Dasar kita ini yang ya sebetulnya ya misal tentang struktur MPR, DPR, DPD. DPD ini bagaimana? Mau kita apakan ini DPD ini? Kan wujuduhu keadami. Adanya kok mirip-mirip dengan tiadanya. Iya kan? Komisi yudisial. Ini apa gunanya ini komisi yudisial ini? Kalau hanya untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, bukankah sama kayak pansel? Sedangkan untuk penegakan etika bagi hakim, dia terperangkap, masih ada 2. Satu di intern Mahkamah Agung masih ada. Jadi dia tidak independen. Padahal dulu idenya, dia ini menjadi lembaga pengawasan hakim yang tadinya internal jadi eksternal. Tapi tidak tercapai. Siapa yang mikirin ini? Kan para ahli hukum yang bergelut di dalam praktek itu merasakan. Tapi teman-teman di sana, di Senayan, kurang memberi perhatian, kan lembaganya bukan lembaga yang ada kaitan dengan politik. Saya adalah anggota tim satu atap Mahkamah Agung. Ketuanya Pak Hartarto dulu. Itulah tim yang menjadikan dirjen di Kementerian Kehakiman, dirjen Departemen Agama dipindahkan. Tujuannya adalah untuk memperkuat independensi Mahkamah Agung. Tapi nyatanya apa tercapai? Tidak. Tidak. Struktur bekerjanya itu menjadi sangat orientasi kepada atasan, sehingga hakim secara fungsional, setiap hakim itu tidak independen. Yang independen strukturnya, kekuasaan kehakiman, tapi hakim masing-masing tidak independen. Nah ini kan harus dievaluasi Bapak Ibu, jangan dibiarkan. Zarop itu ketangkap itu puncak dari sistem yang tidak baik. Gitu loh.
Ini soal serius. Maka menurut saya nih, momentum kepemimpinan Pak Muzani dan kawan-kawan di MPR ini, sesudah terbentuknya pemerintahan baru yang relatif sangat kuat, ini saya rasa momentum tepat untuk kita memperbaiki sistem konstitusi kita. Itu. Jadi jangan cuma urusan GBHN. Makanya saya hadir di acara Hari Konstitusi kemarin, agak dalam hati saya, aduh Pak Muzani kok ngomongnya hanya GBHN ini, kecewa juga dikit. Apalagi Presiden tidak hadir, Ketua MK tidak hadir pula. Padahal ini Hari Konstitusi itu sama pentingnya dengan 17 Agustus. 17 Agustus kemerdekaan bangsa. Tapi tanggal 18 Agustus lah terbentuknya negara. Presiden Wapres dipilih, konstitusi ditetapkan, gubernur ada 8 ditetapkan. Itu tanggal 18, tanggal 17 kita belum punya negara. Baru proklamasi kebangsaan. Bangsa kita merdeka. Jadi maksud saya momentum, ya kan? 2025 ini, bagaimana ini? Saya walaupun sudah nggak punya jabatan, saya rajin warawiri. Saya datang ke partai ini, meyakinkan perlunya agenda perubahan transformasi konstitusi gelombang kedua. Saya nggak usah sebut satu persatu, tapi kesimpulan saya, semua partai politik pimpinannya sekarang terbuka. Tinggal apa yang harus disepakati minimal. Jadi jangan terlalu banyak. Tapi mereka sudah membuka diri, tidak hanya urusan GBHN gitu loh. Nah, kenapa begitu? Karena ini momentum. Kita harus membuat sejarah, memperbaiki sistem yang kita anggap ya perlu diperbaiki. Nah, ini ada 5 isu di sini. Salah satu isunya adalah penataan kembali struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan. Menurut saya cukup 2 saja lembaganya, jangan 3. Sekarang ada MPR, ada DPR, ada DPD. Sejarah DPD jadi kayak begini ini kompromi. Tadinya mau bicameral, tapi kompromi. Ya udahlah, kita setuju DPD namanya sebagai lembaga sendiri, tapi MPR lembaga sendiri juga. Tapi dalam praktek DPD itu hanya memberi masukan, tidak membuat keputusan. Jadi aspirasi daerah selama 20 tahun terakhir hanya memberi pertimbangan. Nah, maka ini yang saya sebut wujuduhu keadami. Periode kemarin sengaja saya masuk DPD, maksudnya perlu kita perbaiki dari dalam. Alhamdulillah ternyata nggak bisa. Maka kesimpulan saya, sebaiknya satu, MPR kita perkuat. Antara lain misalnya menetapkan GBHN, ya kan? Yang kedua, tapi ini diskusi itu sendiri. Wakil presiden itu nggak usah dipilih langsung, dipilih oleh MPR aja. Jadi setelah presiden terpilih, daripada kasak kusuk kayak kemarin, sudahlah cukup rakyat memilih presiden, wakilnya ditetapkan oleh si presiden terpilih, tapi disetujui oleh MPR. Jadi betul-betul orangnya presiden, bukan orang hasil kasak kusuk pragmatis transaksional. Terus yang ketiga, itu MPR harus memastikan kewenangannya, paling tidak usah ada perubahan, tapi di dalam risalah harus ditegaskan, MPR harus melantik presiden dan wakil presiden. Selama ini pasal pelantikan oleh MPR belum pernah dijalankan. Yang ada itu hanya membuka sidang, monggo silahkan melantik dirimu sendiri, ibaratnya begitu. Padahal eksplisit disebut MPR melantik presiden. Nah, ini kan belum dijalankan supaya MPR ini betul-betul wibawa. Gitu. Nah, juga yang paling penting lagi, MPR ini harus kita kembalikan sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Utusan golongan, saya anggota MPR utusan golongan terakhir, cuma kita kalah waktu itu. Kalah karena semangat reformasi, ini semua yang diangkat oleh Pak Harto, akhirnya dibuang. Maka tinggal 2, perwakilan politik
di DPR, perwakilan daerah itu dilembagakan DPD. Utusan golongan tidak. Padahal saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ini ya apa yang disepakati oleh the founding leaders ini luar biasa. Ada 3 sistem perwakilan. 1 political representative partai, yang kedua regional, ya kayak senat di Amerika, ya. Yang ketiga utusan golongan kayak House of Lords di Inggris. Jadi kalau di Inggris itu ada House of Commons, ada House of Lords, sedangkan di Amerika ada House of Commons politik, ada Senat. 2 tambah 2 digabung jadi 3. Satu-satunya di dunia kayak gini. Tinggal problemnya bagaimana utusan golongan itu harus dipilih. Nah, kalau itu kan gampang. Diatur supaya masing-masing utusan golongan itu dipilih oleh lingkungan organisasi masing-masing dan pelaksananya diatur dengan undang-undang. Sedangkan DPD ya udah keburu jadi lembaga sendiri, ya sudah kita ubah jadi praksi di DPR dan praksi di MPR. Nah, ini salah satu isu yang menurut saya perlu didiskusikan ya dalam rangka perubahan klima. Nah, ada 4 yang lain sama pentingnya, tapi supaya jangan kepanjangan itu juga untuk manas-manas. Saya kira begitu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.